Halo, ini suara jiwa saya ingin bercerita tentang lelah mengejar dunia. Lakukan satu hal ini, maka rezeki akan mengejarmu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa berlari tanpa arah, mengejar dunia yang justru menjauh? Kisah ini membuka rahasia mengejutkan tentang satu amalan sederhana yang mampu mengubah takdir, menarik rezeki, dan menenangkan jiwa tanpa kamu sadari. Perlahan namun pasti, datang sendiri. Pagi belum benar-benar tiba ketika Arga sudah menatap layar ponselnya yang dipenuhi notifikasi pekerjaan. Alarmnya bahkan belum sempat berbunyi, tetapi pikirannya sudah dipenuhi daftar target, laporan, dan pesan dari atasan. Setiap hari ia berlari melawan waktu, berangkat sebelum matahari muncul dan pulang saat kota mulai terlelap. Di mata orang lain, hidup Arga terlihat sempurna. Karirnya menanjak, penghasilannya stabil, dan gaya hidupnya mencerminkan keberhasilan yang banyak diidamkan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti ketenangan hatinya, sesuatu yang tidak pernah bisa ia jelaskan meskipun semua orang memujinya sebagai sosok pekerja keras yang sukses. Arga tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan adalah satu-satunya cara untuk dihargai. Sejak muda, ia terbiasa membandingkan dirinya dengan orang lain, melihat pencapaian teman-temannya sebagai tolok ukur nilai dirinya. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, mengambil lembur hampir setiap hari, bahkan rela mengorbankan waktu bersama keluarga dan sahabat. Baginya, setiap pencapaian hanyalah batu loncatan menuju ambisi berikutnya. Ketika berhasil membeli mobil impiannya, ia langsung memikirkan rumah yang lebih besar. Ketika mendapatkan promosi jabatan, ia justru merasa tekanan semakin berat. Kepuasan yang ia bayangkan ternyata hanya bertahan sesaat, lalu hilang seperti kabut pagi yang menguap tanpa meninggalkan jejak. Hari-harinya mulai terasa seperti lingkaran yang melelahkan. Arga sering merasakan sesak di dada setiap kali memikirkan target bulanan yang semakin tinggi. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak karena pikirannya terus berputar memikirkan masa depan. Ia takut kehilangan posisinya, takut gagal memenuhi harapan orang lain, dan takut dianggap tidak berhasil. Bahkan saat duduk di ruang kerja mewahnya, ia sering merasa kosong. Suara ketukan keyboard dan dering telepon yang dulu membuatnya bangga kini terasa seperti beban yang tidak pernah berhenti menghantuinya. Tekanan itu perlahan mulai memengaruhi kehidupannya di luar pekerjaan. Hubungannya dengan keluarga menjadi renggang karena ia jarang pulang tepat waktu. Ia sering melewatkan momen-momen penting, seperti ulang tahun orang tua dan acara keluarga. Ketika akhirnya memiliki waktu luang, tubuhnya justru terlalu lelah untuk menikmati kebahagiaan sederhana. Senyuman yang dulu mudah muncul kini tergantikan dengan wajah tegang dan pikiran yang selalu dipenuhi perhitungan. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan yang ia kejar telah mengambil banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, ketika Arga duduk sendirian di apartemennya yang megah, ia menatap kota dari balik jendela kaca yang tinggi. Lampu-lampu gedung terlihat indah, tetapi hatinya terasa gelap dan sunyi. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar merasa bahagia tanpa memikirkan pekerjaan. Ia menyadari bahwa hidupnya dipenuhi angka, target, dan ambisi, tetapi kosong dari ketenangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua pencapaiannya seperti tidak memiliki arti yang jelas. Dalam keheningan malam itu, Arga mulai mempertanyakan arah hidupnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah semua perjuangan ini benar-benar membawanya menuju kebahagiaan atau justru menjauhkannya dari makna hidup yang sesungguhnya. Ia merasa seperti berlari tanpa tahu tujuan akhir. Pertanyaan itu terus bergema di pikirannya, membuatnya sadar bahwa mungkin selama ini ia bukan sedang mengejar impian, melainkan sedang dikejar oleh ketakutan yang tidak pernah ia pahami. Setelah malam panjang yang dipenuhi pertanyaan tentang hidupnya, Arga mencoba menjalani hari berikutnya seperti biasa. Ia kembali mengenakan jas terbaiknya, menyiapkan presentasi, dan berangkat lebih pagi dari kebanyakan orang. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Di dalam mobil, ia memandang jalanan kota yang padat dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia melihat orang-orang bergegas menuju tujuan masing-masing, wajah-wajah tegang yang seolah mencerminkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Arga merasa seperti melihat potret kehidupannya dari luar, seakan ia hanyalah bagian dari arus besar manusia yang terus berlari tanpa benar-benar tahu untuk apa mereka berlari. Di kantor, Arga menerima kabar baik yang seharusnya membuatnya sangat bahagia. Perusahaannya berencana mempercayakan proyek besar kepadanya, proyek yang dapat meningkatkan posisinya secara signifikan. Rekan-rekannya mengucapkan selamat,
bahkan atasannya memujinya di depan banyak orang. Tepuk tangan memenuhi ruangan rapat, tetapi di tengah riuhnya apresiasi itu, Arga justru merasakan kekosongan yang semakin jelas. Ia tersenyum, namun hatinya tidak ikut merayakan. Ia sadar, pencapaian ini hanya akan membuka pintu untuk tanggung jawab baru yang lebih berat. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan yang semakin intens. Arga harus memimpin tim besar, menghadapi klien penting, dan memastikan proyek berjalan sempurna. Ia mulai menghabiskan hampir seluruh waktunya di kantor. Makan siang hanya sekadar formalitas, sering diganti dengan kopi dingin yang diminum tergesa-gesa. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan, tetapi ia terus memaksakan diri. Baginya, berhenti berarti kalah. Ia percaya bahwa sedikit saja melambat, dunia akan menyingkirkannya tanpa ampun. Semakin tinggi Arga melangkah, semakin besar pula tekanan yang ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa dunia kerja bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga persaingan yang tidak pernah berhenti. Ia melihat rekan-rekannya saling berlomba untuk terlihat lebih unggul. Senyum ramah seringkali menyembunyikan ambisi yang tajam. Lingkungan yang dulu ia anggap sebagai tempat membangun mimpi kini terasa seperti arena perlombaan tanpa garis akhir. Setiap kemenangan terasa sementara, karena selalu ada target baru yang menunggu di depan. Suatu sore, Arga menerima pesan dari ibunya yang menanyakan kapan ia bisa pulang menjenguk keluarga. Ia membaca pesan itu berulang kali, tetapi tidak segera membalas. Ia tahu jadwalnya terlalu padat untuk mengambil cuti. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu perlahan menyimpannya kembali. Ada rasa bersalah yang muncul, tetapi ia menekannya dengan alasan bahwa semua ini ia lakukan demi masa depan yang lebih baik. Namun jauh di dalam hatinya, Arga mulai mempertanyakan apakah pengorbanan itu benar-benar sepadan. Di tengah kesibukannya, Arga mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Ia mudah marah pada hal-hal kecil, sulit fokus, dan sering merasa gelisah tanpa sebab. Bahkan ketika proyek berjalan lancar, ia tetap merasa takut akan kemungkinan kegagalan. Ia mulai menyadari bahwa semakin banyak yang ia miliki, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Kekayaan dan jabatan yang dulu ia yakini sebagai sumber kebahagiaan justru berubah menjadi beban yang menekan pikirannya setiap hari. Suatu malam, Arga menghadiri acara pertemuan bisnis mewah di sebuah hotel ternama. Lampu kristal berkilauan, musik mengalun lembut, dan para tamu mengenakan pakaian mahal yang mencerminkan status sosial mereka. Arga berdiri di tengah keramaian itu, memegang segelas minuman, sambil mengamati percakapan di sekitarnya. Ia mendengar orang-orang membicarakan investasi, keuntungan, dan rencana ekspansi bisnis. Semua terdengar mengagumkan, tetapi entah mengapa, Arga merasa semakin asing dengan dunia yang selama ini ia perjuangkan. Ketika acara hampir selesai, Arga melihat seorang petugas kebersihan yang sedang merapikan ruangan dengan wajah tenang. Pria itu bekerja dengan sederhana, tanpa sorotan, tanpa pujian. Namun ada ketenangan yang terpancar dari ekspresinya, ketenangan yang tidak pernah Arga rasakan meskipun memiliki banyak hal. Pemandangan itu membuat Arga terdiam. Ia mulai menyadari bahwa mungkin kebahagiaan tidak selalu berada di tempat yang selama ini ia kejar. Hari demi hari, perasaan gelisah itu semakin kuat. Arga mulai merasa seperti berada dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Setiap keberhasilan hanya memindahkan garis finish lebih jauh. Ia terus berlari, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Ia mulai memahami bahwa dunia memiliki sifat yang tidak pernah puas, selalu meminta lebih, dan tidak pernah memberikan waktu bagi seseorang untuk berhenti dan menikmati hasil perjuangannya. Dalam perjalanan pulang suatu malam, Arga mematikan radio mobilnya dan membiarkan suasana hening menemani pikirannya. Ia menatap jalan panjang di depannya dan menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah menempatkan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sejak malam sebelumnya kini semakin jelas. Arga mulai merasa bahwa jika ia terus berjalan di jalan yang sama, ia mungkin akan mencapai banyak hal, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan tanpa ia sadari, kegelisahan itu perlahan membuka pintu menuju perubahan besar yang akan mengubah cara pandangnya terhadap rezeki dan kehidupan. Hari-hari Arga semakin dipenuhi kesibukan yang hampir tidak memberinya ruang untuk bernapas. Proyek besar yang dipercayakan kepadanya memasuki fase paling menentukan. Ia harus memastikan semua berjalan tanpa kesalahan sedikit pun. Setiap keputusan yang ia ambil membawa risiko besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk perusahaan dan tim yang dipimpinnya.
Arga semakin sering menghabiskan malam di kantor, menatap layar komputer hingga matanya terasa panas. Ia mulai merasa tubuhnya bekerja lebih lambat dari pikirannya, tetapi ia menolak untuk berhenti. Tekanan itu mencapai puncaknya ketika proyek yang ia tangani mengalami masalah besar. Kesalahan teknis yang tidak terduga menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Arga mencoba mencari solusi secepat mungkin, memanggil timnya, memeriksa ulang setiap detail, dan berusaha memperbaiki situasi yang semakin rumit. Namun semakin ia berusaha mengendalikan keadaan, semakin jelas bahwa masalah tersebut berada di luar kendalinya. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Arga merasakan kegagalan yang tidak bisa ia perbaiki dengan kerja keras. Rapat darurat diadakan dengan suasana tegang. Para pimpinan perusahaan menuntut penjelasan dan solusi cepat. Arga berdiri di depan ruangan dengan perasaan campur aduk antara takut, cemas, dan tertekan. Ia menjelaskan situasi sebaik mungkin, tetapi ia bisa merasakan tatapan kecewa yang tertuju padanya. Meskipun tidak sepenuhnya salahnya, Arga tetap merasa memikul beban terbesar. Saat rapat berakhir, ia duduk sendirian di ruangannya, memandang berkas-berkas laporan yang terasa seperti pengingat atas kegagalannya. Masalah di kantor ternyata hanyalah awal dari tekanan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Arga menerima kabar bahwa ayahnya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ia terdiam lama setelah menerima telepon dari ibunya. Rasa bersalah tiba-tiba memenuhi pikirannya. Ia teringat sudah berbulan-bulan tidak pulang menjenguk keluarganya karena terlalu sibuk bekerja. Tanpa banyak berpikir, Arga segera meninggalkan pekerjaannya dan berangkat menuju rumah sakit dengan perasaan yang tidak menentu. Di ruang perawatan, Arga melihat ayahnya terbaring lemah dengan selang infus di tangannya. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia duduk di samping ranjang dan menggenggam tangan ayahnya yang terasa dingin. Ibunya bercerita bahwa ayahnya sering menanyakan kabarnya, berharap Arga bisa pulang lebih sering. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada teguran apapun. Untuk pertama kalinya, Arga merasa semua kesibukan yang ia banggakan justru menjauhkannya dari orang-orang yang paling mencintainya. Selama beberapa hari menjaga ayahnya, Arga merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia melihat bagaimana keluarganya tetap saling mendukung dalam kesederhanaan. Tidak ada pembicaraan tentang jabatan atau penghasilan, hanya tentang kesehatan, kebersamaan, dan doa. Arga mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah memberi ruang untuk kebahagiaan yang sederhana. Ia merasa seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri, meskipun mereka tetap menyambutnya dengan penuh kasih. Ketika kondisi ayahnya mulai membaik, Arga mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Namun pikirannya tidak lagi sama. Ia sering kehilangan konsentrasi dan merasa kelelahan secara emosional. Ia mulai mempertanyakan apakah semua pencapaian yang ia kejar benar-benar sebanding dengan pengorbanan yang ia lakukan. Setiap kali melihat laporan proyek, bayangan ayahnya di rumah sakit kembali muncul di pikirannya, membuatnya merasa terpecah antara tanggung jawab dan nurani. Suatu malam, Arga kembali ke apartemennya setelah hari kerja yang panjang. Ia duduk di ruang tamu yang luas, tetapi terasa kosong. Ia membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan, namun tangannya berhenti di atas keyboard. Ia menutup laptop itu perlahan dan bersandar di kursi, menatap langit malam dari balik jendela. Dalam keheningan itu, Arga merasakan kelelahan yang tidak hanya berasal dari tubuhnya, tetapi juga dari jiwanya. Ia mulai mengingat perjalanan hidupnya sejak awal karir. Ia menyadari bahwa ia selalu percaya kerja keras adalah jawaban untuk semua masalah. Namun sekarang, kerja keras itu justru membawanya pada titik di mana ia merasa kehilangan arah. Ia merasa seperti membangun istana yang megah, tetapi lupa membangun tempat untuk hatinya beristirahat. Kesadaran itu datang perlahan, tetapi terasa sangat kuat, seakan membuka lapisan baru dalam cara pandangnya terhadap hidup. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Arga. Ia menyadari bahwa kegagalan proyek dan sakitnya sang ayah bukan sekadar cobaan, tetapi peringatan yang membangunkannya dari ambisi yang terlalu membutakan. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan bukan hanya bagaimana cara meraih rezeki, tetapi bagaimana cara menemukan makna di baliknya. Tanpa ia sadari, peristiwa-peristiwa yang terasa menghancurkan itu justru sedang membimbingnya menuju pemahaman baru tentang kehidupan, sebuah perjalanan yang akan mengubah arah hidupnya secara perlahan namun pasti. Beberapa minggu setelah kejadian yang mengguncang hidupnya, Arga mencoba kembali menata rutinitasnya. Ia kembali bekerja, tetapi langkahnya terasa lebih berat dari biasanya.
Ia masih menyelesaikan tugas-tugasnya dengan profesional. Namun ada ruang kosong dalam hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Ia sering termenung di sela kesibukannya, seolah mencari sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Pikiran tentang kegagalan proyek dan kondisi ayahnya masih terus menghantuinya, membuatnya merasa hidupnya sedang berjalan tanpa arah yang jelas. Suatu sore, Arga memutuskan pulang lebih awal setelah merasa pikirannya terlalu penat untuk melanjutkan pekerjaan. Dalam perjalanan pulang, hujan turun cukup deras, memaksanya menepi di sebuah kawasan tua yang jarang ia lewati. Ia melihat sebuah musola kecil di pinggir jalan yang tampak sederhana namun hangat diterangi lampu kuning temaram. Tanpa alasan yang jelas, Arga memutuskan berhenti dan berteduh di sana, sesuatu yang jarang ia lakukan selama bertahun-tahun. Di dalam musola itu, suasananya sangat tenang. Hanya terdengar suara rintik hujan yang jatuh di atap seng dan lantunan ayat suci yang dibacakan pelan oleh seorang pria tua. Arga duduk di sudut ruangan, memperhatikan pria tersebut. Penampilannya sangat sederhana, dengan pakaian yang sudah terlihat usang, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Arga merasakan ketenangan aneh yang perlahan menyusup ke dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah selesai membaca, pria tua itu menoleh dan tersenyum ramah kepada Arga. Tanpa percakapan yang canggung, mereka mulai berbincang ringan. Pria itu tidak menanyakan pekerjaan Arga atau latar belakangnya, melainkan menanyakan apakah Arga terlihat lelah. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Arga terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi ekspresi wajahnya seolah sudah memberikan jawaban. Pria tua itu hanya mengangguk pelan, seolah memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Percakapan mereka berlanjut dengan cara yang tidak Arga duga. Pria itu bercerita tentang hidupnya yang sederhana sebagai penjaga musola sekaligus penjual kecil di pasar. Ia mengaku tidak memiliki banyak harta, tetapi merasa hidupnya cukup dan tenang. Ia mengatakan bahwa manusia sering salah memahami rezeki. Banyak orang mengira rezeki hanya berupa uang dan jabatan, padahal rezeki terbesar adalah ketenangan hati dan keberkahan hidup. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi terasa sangat dalam bagi Arga. Arga mulai menceritakan kegelisahan yang selama ini ia simpan. Ia bercerita tentang kerja kerasnya, kegagalannya, dan rasa takut yang terus mengikutinya. Pria tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. Setelah Arga selesai bercerita, pria itu berkata dengan suara lembut bahwa dunia memang tidak pernah berhenti meminta manusia untuk berlari. Namun jika seseorang terus mengejar dunia tanpa memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, maka ia hanya akan menemukan kelelahan tanpa ketenangan. Pria itu kemudian memberikan satu nasihat yang membuat Arga terdiam lama. Ia mengatakan bahwa jika seseorang ingin rezekinya terasa cukup dan penuh berkah, maka ia harus mulai memperbaiki niat dan mendahulukan Tuhan dalam setiap langkahnya. Ia menekankan bahwa manusia sering berusaha mengendalikan rezeki dengan tenaga dan ambisi, padahal rezeki sudah diatur dengan cara yang sering tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi seperti membuka pintu baru dalam pikiran Arga. Hujan mulai mereda, namun Arga tidak langsung beranjak pergi. Ia duduk dalam keheningan, merenungkan setiap kalimat yang baru saja ia dengar. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun ia belum sepenuhnya memahami perubahan itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus mengatur masa depan dengan kekuatan sendiri, tanpa pernah benar-benar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sebelum Arga pergi, pria tua itu berpesan agar Arga mulai meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sekecil apapun langkahnya. Ia mengatakan bahwa perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Arga mengangguk pelan, merasa nasihat itu sangat sederhana namun terasa sangat berat untuk dijalankan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki arah yang mungkin bisa menuntunnya keluar dari kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Dalam perjalanan pulang malam itu, Arga merasakan perasaan yang berbeda. Jalanan kota masih ramai seperti biasa, lampu-lampu kendaraan masih berkilau di tengah malam, tetapi pikirannya terasa lebih tenang. Ia belum tahu bagaimana caranya mengubah hidupnya, tetapi ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia mencari jawaban di tempat yang salah. Pertemuan singkat dengan pria sederhana itu menjadi awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang tidak lagi hanya tentang mengejar dunia, tetapi tentang menemukan makna di balik setiap rezeki yang diberikan dalam hidupnya. Sejak pertemuannya dengan pria tua di musola kecil itu, hidup Arga perlahan mulai berubah, meskipun tidak langsung terasa mudah.
Ia masih menjalani rutinitas pekerjaannya seperti biasa, menghadiri rapat, memimpin tim, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab besar. Namun di balik semua itu, ada pergolakan batin yang terus bekerja dalam dirinya. Kata-kata tentang memperbaiki niat dan mendahulukan Tuhan terus terngiang di pikirannya. Arga mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengatur segalanya sendiri, seakan-akan masa depan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Perubahan pertama yang Arga coba lakukan adalah hal yang sangat sederhana, tetapi terasa sangat berat baginya. Ia mulai berusaha meluangkan waktu untuk beribadah tepat waktu di tengah kesibukan pekerjaannya. Awalnya, ia merasa canggung dan sering terganggu oleh pikiran tentang pekerjaan yang menumpuk. Bahkan ketika sedang beribadah, pikirannya masih dipenuhi target dan laporan yang harus ia selesaikan. Namun Arga tidak menyerah. Ia mencoba melatih dirinya untuk fokus dan perlahan menenangkan pikirannya setiap kali kegelisahan itu datang. Hari-hari berikutnya menjadi masa ujian bagi Arga. Ia mulai mencoba mengurangi kebiasaan lembur yang berlebihan dan memberikan waktu untuk beristirahat serta mengunjungi keluarganya. Keputusan itu tidak mudah karena ia khawatir dianggap tidak profesional. Beberapa rekan kerjanya bahkan mulai mempertanyakan perubahan sikapnya. Namun Arga mencoba bertahan. Ia mulai menyadari bahwa menjaga keseimbangan hidup bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam proses perubahan itu, Arga juga belajar tentang arti keikhlasan. Ia mencoba mengubah cara pandangnya terhadap pekerjaan. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak lagi menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia mulai menanamkan niat bahwa pekerjaannya adalah bentuk usaha dan ibadah, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau kekayaan. Pola pikir baru ini membuat Arga merasa lebih ringan, meskipun ia masih harus berjuang melawan kebiasaan lamanya. Suatu hari, Arga menghadapi situasi yang menguji kesabarannya. Ia kehilangan peluang besar untuk mendapatkan promosi yang selama ini ia incar. Jika hal itu terjadi beberapa bulan sebelumnya, mungkin ia akan merasa hancur dan marah. Namun kali ini, Arga mencoba menerima keadaan dengan lebih tenang. Ia merasa kecewa, tetapi tidak lagi merasa hidupnya runtuh. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana manusia. Perubahan dalam diri Arga juga mulai terlihat dalam hubungannya dengan orang lain. Ia menjadi lebih sabar terhadap rekan kerja dan lebih terbuka terhadap keluarganya. Ia mulai sering meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang tuanya, mendengarkan cerita mereka, dan menikmati kebersamaan yang dulu sering ia abaikan. Momen-momen sederhana itu justru memberinya kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan saat meraih pencapaian besar dalam karirnya. Namun perjalanan Arga tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya ia kembali merasa ragu dan takut masa depannya menjadi tidak pasti. Ia sering bertanya dalam hati apakah perubahan yang ia lakukan akan membuatnya tertinggal dalam persaingan dunia kerja. Setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat kembali nasihat pria tua di musola, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah yang diperoleh, tetapi tentang keberkahan yang menyertainya. Pikiran itu menjadi penguat yang membantunya tetap bertahan. Seiring waktu, Arga mulai merasakan perubahan dalam ketenangan batinnya. Ia tidak lagi mudah panik menghadapi tekanan pekerjaan. Ia mulai menikmati proses hidup tanpa terus-menerus dihantui ketakutan akan masa depan. Ia merasa seperti menemukan cara baru dalam menjalani hidup, cara yang tidak lagi hanya bergantung pada ambisi, tetapi juga pada rasa percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan. Suatu malam, Arga kembali mengunjungi musola kecil tempat ia pertama kali bertemu pria tua itu. Ia duduk dalam keheningan sambil mengenang perjalanan hidupnya beberapa bulan terakhir. Ia menyadari bahwa perubahan yang ia alami tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang penuh perjuangan. Ia mulai memahami bahwa melepaskan ambisi berlebihan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan belajar menempatkan usaha dan kepercayaan dalam keseimbangan yang benar. Ketika Arga meninggalkan musola malam itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belum menjadi seseorang yang sepenuhnya bebas dari masalah, tetapi ia merasa memiliki cara baru dalam menghadapi kehidupan. Ia mulai percaya bahwa ketika manusia belajar melepaskan rasa takut dan berserah dengan tulus, maka hidup akan berjalan dengan cara yang seringkali lebih indah dari rencana yang pernah ia susun sendiri. Dan tanpa ia sadari, perubahan sikap itu perlahan membuka pintu bagi kejutan-kejutan rezeki yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan dalam hidup Arga tidak terjadi dengan gemuruh atau peristiwa besar yang langsung mengubah segalanya. Justru perubahan itu datang secara perlahan,
hampir tidak terasa, seperti angin sejuk yang menyentuh tanpa suara. Ia tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, tetapi kini ia melakukannya dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi terobsesi mengejar pengakuan, melainkan berusaha melakukan yang terbaik sambil menerima apapun hasilnya. Sikap barunya membuat Arga merasa lebih ringan menjalani hari-harinya, meskipun tantangan pekerjaan masih tetap ada. Beberapa minggu kemudian, Arga mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Hubungannya dengan rekan kerja menjadi jauh lebih harmonis. Ia yang dulu dikenal tegas dan kaku kini menjadi lebih mudah diajak berdiskusi. Tanpa ia sadari, sikap tenangnya membuat timnya bekerja lebih nyaman dan solid. Proyek-proyek yang ia tangani justru berjalan lebih lancar. Arga mulai merasakan bahwa ketika ia berhenti memaksakan segalanya, banyak hal justru berjalan dengan sendirinya secara lebih baik. Suatu hari, Arga dipanggil oleh pimpinan perusahaan untuk membicarakan perkembangan pekerjaannya. Ia sempat merasa gugup, mengingat pengalaman buruknya di masa lalu. Namun pertemuan itu ternyata membawa kabar yang tidak pernah ia duga. Perusahaan memuji perubahan kepemimpinannya yang dinilai lebih matang dan bijaksana. Bahkan, ia ditawari kesempatan untuk memimpin proyek baru yang lebih strategis. Arga menerima kabar itu dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Ia bersyukur, tetapi tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Tidak hanya dalam pekerjaan, Arga juga mulai merasakan perubahan dalam kehidupannya secara pribadi. Ia semakin dekat dengan keluarganya. Ia sering pulang untuk menjenguk orang tuanya dan membantu mereka dalam hal-hal sederhana. Kesehatan ayahnya pun berangsur membaik, sesuatu yang membuat Arga merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa kebahagiaan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana, bukan dalam kemewahan atau prestasi besar yang selama ini ia kejar. Keajaiban lain muncul ketika Arga mendapatkan peluang usaha sampingan yang datang secara tidak terduga. Seorang teman lamanya mengajaknya bekerja sama dalam sebuah usaha kecil yang awalnya hanya dianggap sebagai proyek tambahan. Arga menerima tawaran itu tanpa harapan besar, hanya dengan niat membantu dan mencoba pengalaman baru. Namun seiring waktu, usaha tersebut berkembang pesat dan memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Arga terkejut melihat bagaimana kesempatan itu datang tanpa ia rencanakan. Arga mulai menyadari bahwa rezeki memang datang dengan cara yang tidak selalu bisa diprediksi. Ia teringat masa lalunya ketika ia memaksakan diri mengejar peluang demi peluang, tetapi justru sering merasa tertekan dan tidak puas. Kini, ketika ia berusaha menjalani hidup dengan lebih ikhlas dan seimbang, berbagai kesempatan justru datang tanpa ia duga. Kesadaran itu membuat Arga semakin yakin bahwa ada kekuatan yang mengatur jalannya kehidupan manusia. Selain rezeki materi, Arga juga merasakan perubahan besar dalam kesehatan dan ketenangan batinnya. Ia tidur lebih nyenyak, pikirannya lebih jernih, dan emosinya lebih stabil. Ia mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele, seperti menikmati kopi pagi tanpa tergesa-gesa atau berjalan santai tanpa memikirkan pekerjaan. Ia merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Suatu sore, Arga kembali duduk di musola kecil tempat ia pertama kali menemukan titik perubahan dalam hidupnya. Ia bertemu kembali dengan pria tua yang pernah memberinya nasihat. Dengan wajah penuh syukur, Arga menceritakan perubahan yang ia alami. Pria itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semua itu bukan keajaiban yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perubahan niat dan cara pandang Arga terhadap hidup. Kata-kata pria tua itu membuat Arga semakin memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana seseorang menerima dan mensyukuri apa yang diberikan. Ia menyadari bahwa ketenangan hati adalah bentuk rezeki yang sering tidak disadari banyak orang. Kesadaran itu membuat Arga merasa lebih dekat dengan makna kehidupan yang selama ini ia cari. Dalam perjalanan pulang malam itu, Arga memandang langit yang dipenuhi bintang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa hidupnya memang belum sempurna dan masih penuh tantangan. Namun kini ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi semuanya. Ia mulai percaya bahwa ketika seseorang berjalan dengan niat yang benar dan hati yang berserah, maka rezeki akan datang dengan cara yang seringkali lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Dan bagi Arga, perjalanan hidupnya kini bukan lagi tentang mengejar dunia, melainkan tentang menjalani hidup dengan penuh keberkahan yang terus mengalir tanpa ia sadari. Perubahan yang dialami Arga tidak hanya terlihat dari kehidupan luar, tetapi juga dari cara ia memandang setiap peristiwa yang datang. Ia mulai merasakan bahwa hidup bukan lagi tentang berapa banyak yang bisa ia kumpulkan,
melainkan tentang bagaimana ia menjalani setiap proses dengan kesadaran dan rasa syukur. Kesuksesan yang dulu ia kejar dengan penuh ambisi kini berubah menjadi perjalanan yang ia jalani dengan lebih tenang. Arga mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hasil, tanpa memahami makna di balik setiap usaha yang ia lakukan. Hari-hari Arga kini terasa lebih seimbang. Ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetapi ia tidak lagi membiarkan pekerjaan menguasai seluruh hidupnya. Ia mulai meluangkan waktu untuk hal-hal yang memperkaya batinnya, seperti membantu orang lain, mempererat hubungan dengan keluarga, dan memperdalam ibadahnya. Ia merasakan kebahagiaan yang lebih stabil, bukan kebahagiaan sesaat yang bergantung pada pencapaian duniawi. Perubahan itu membuat Arga merasa hidupnya memiliki arah yang lebih jelas. Suatu hari, Arga mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan timnya tentang pengalaman kepemimpinannya. Ia tidak hanya membahas strategi kerja, tetapi juga berbagi tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Banyak anggota timnya terkejut melihat perubahan cara berpikir Arga. Ia yang dulu dikenal sangat keras kini berbicara tentang ketenangan, keikhlasan, dan keberkahan. Tanpa disadari, kata-katanya memberi inspirasi bagi banyak orang yang selama ini juga merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Arga mulai memahami bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk materi. Ia melihat bagaimana kesehatan ayahnya yang semakin membaik menjadi sumber kebahagiaan yang tidak ternilai. Ia merasakan kedamaian saat berkumpul dengan keluarga, tertawa tanpa beban, dan menikmati kebersamaan yang dulu sering ia lewatkan. Semua itu membuat Arga menyadari bahwa rezeki sering hadir dalam bentuk yang tidak terlihat, tetapi justru memberi kekuatan terbesar dalam hidup manusia. Arga juga mulai merasakan perubahan dalam cara orang-orang di sekitarnya memperlakukannya. Ia menjadi lebih dihormati, bukan hanya karena jabatannya, tetapi karena sikapnya yang lebih bijaksana dan tenang. Rekan kerja dan sahabatnya mulai sering meminta nasihat darinya, terutama tentang bagaimana menghadapi tekanan hidup. Arga menyadari bahwa pengalaman jatuh bangunnya kini menjadi pelajaran yang bisa membantu orang lain menemukan jalan mereka sendiri. Suatu sore, Arga mengunjungi pasar tempat pria tua yang pernah menasihatinya bekerja. Ia melihat bagaimana pria itu menjalani hidup dengan kesederhanaan namun penuh ketenangan. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan. Pria itu mengatakan bahwa rahasia rezeki bukan hanya tentang seberapa keras seseorang bekerja, tetapi tentang seberapa tulus seseorang menjalani hidupnya. Ia menjelaskan bahwa ketika manusia mendahulukan nilai-nilai kebaikan dan keimanan, maka rezeki akan datang dengan keberkahan yang tidak selalu bisa diukur dengan angka. Percakapan itu membuat Arga semakin memahami perjalanan hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa kegagalan dan kesulitan yang pernah ia alami bukanlah hukuman, melainkan pelajaran yang membentuk cara pandangnya. Ia mulai melihat setiap ujian sebagai cara Tuhan mengarahkan manusia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kesadaran itu membuat Arga tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena ia percaya setiap peristiwa memiliki tujuan yang baik. Arga juga mulai belajar tentang arti berbagi. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Awalnya ia melakukannya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi lama-kelamaan ia merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan setiap kali melihat senyum orang yang ia bantu. Ia menyadari bahwa memberi tidak membuatnya kehilangan apapun, justru membuat hatinya terasa lebih penuh dan damai. Seiring berjalannya waktu, Arga semakin yakin bahwa rezeki sejati adalah keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada Tuhan. Ia memahami bahwa kerja keras tetap penting, tetapi tanpa ketulusan dan rasa syukur, semua itu tidak akan membawa ketenangan. Ia merasa seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang dalam hidupnya, potongan yang membuat semuanya terasa lebih utuh dan bermakna. Suatu malam, Arga duduk sendirian di balkon apartemennya, memandang gemerlap kota yang dulu menjadi simbol ambisinya. Kini, pemandangan itu tidak lagi membuatnya gelisah atau terobsesi. Ia hanya tersenyum pelan, menyadari betapa jauh ia telah berubah. Ia memahami bahwa rahasia rezeki yang sesungguhnya bukanlah tentang mengejar dunia tanpa henti, melainkan tentang memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh keikhlasan. Dan dalam kesunyian malam itu, Arga merasa untuk pertama kalinya, ia benar-benar menemukan makna dari semua perjalanan hidupnya. Waktu terus berjalan, membawa Arga semakin jauh dari kehidupan lamanya yang dipenuhi ambisi tanpa arah. Kini ia menjalani hari-hari dengan ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun semakin ia merasakan perubahan itu,
Semakin kuat pula keinginannya untuk membagikan pengalaman hidupnya kepada orang lain. Ia menyadari bahwa banyak orang masih berada di posisi yang pernah ia rasakan, berlari tanpa henti, mengejar dunia tanpa menyadari bahwa mereka sedang kehilangan diri mereka sendiri. Suatu hari, Arga diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar pengembangan diri di kantornya. Awalnya ia ragu menerima undangan itu, karena ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai sosok inspiratif. Namun ia teringat bagaimana nasihat sederhana dari pria tua di musola mampu mengubah hidupnya. Ia akhirnya menerima undangan tersebut dengan niat untuk berbagi pengalaman, bukan untuk terlihat hebat, melainkan untuk memberi manfaat bagi orang lain yang mungkin sedang merasa tersesat. Di hadapan banyak peserta, Arga memulai ceritanya dengan jujur. Ia tidak hanya menceritakan kesuksesan yang pernah ia raih, tetapi juga kegagalan, ketakutan, dan kehampaan yang pernah ia rasakan. Ruangan menjadi hening ketika Arga menceritakan bagaimana ia pernah memiliki segalanya secara materi, namun merasa kosong secara batin. Banyak peserta mulai terlihat tersentuh, karena mereka merasa cerita Arga mencerminkan kehidupan mereka sendiri. Arga kemudian menyampaikan pesan yang ia pelajari dari perjalanan hidupnya. Ia mengatakan bahwa dunia memang penting, tetapi tidak boleh menjadi tujuan utama kehidupan manusia. Ia menjelaskan bahwa ketika seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, maka ia akan terus merasa kurang, seberapa banyak pun yang ia miliki. Namun ketika seseorang menjadikan keberkahan dan ketenangan sebagai tujuan hidup, maka ia akan merasa cukup, bahkan dengan hal-hal sederhana. Ia juga berbicara tentang pentingnya memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Arga menekankan bahwa kerja keras tidak pernah salah, tetapi harus disertai dengan niat yang benar dan kepercayaan bahwa hasil bukan sepenuhnya berada di tangan manusia. Ia menjelaskan bahwa saat manusia terlalu sibuk mengendalikan segalanya, ia justru akan mudah merasa lelah dan cemas. Namun ketika manusia belajar berserah setelah berusaha, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Cerita Arga membuat banyak peserta mulai merenungkan hidup mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mendatanginya setelah acara selesai untuk berbagi cerita tentang tekanan hidup yang mereka alami. Arga mendengarkan dengan penuh empati, karena ia tahu bagaimana rasanya berada dalam situasi tersebut. Ia menyadari bahwa pengalaman hidupnya kini memiliki makna baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain menemukan jalan mereka. Dalam perjalanan pulang setelah seminar itu, Arga merasa hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kisah jatuh bangunnya bisa memberi harapan bagi orang lain. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang pernah ia alami ternyata memiliki tujuan yang lebih besar. Kesadaran itu membuat Arga semakin yakin bahwa hidup manusia seringkali diarahkan melalui pengalaman-pengalaman yang tidak selalu menyenangkan, tetapi membawa pelajaran yang sangat berharga. Beberapa waktu kemudian, Arga kembali mengunjungi musola kecil tempat ia pertama kali menemukan titik perubahan dalam hidupnya. Ia ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pria tua yang pernah menasihatinya. Namun ketika ia tiba di sana, ia mengetahui bahwa pria tersebut sudah lama tidak terlihat karena sakit dan kini tinggal bersama keluarganya di luar kota. Arga terdiam sejenak, merasakan campuran rasa sedih dan haru. Ia menyadari bahwa pertemuan singkat itu telah mengubah arah hidupnya secara permanen. Di dalam musola yang sunyi itu, Arga duduk sendirian sambil mengingat semua perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, tetapi tentang siapa yang mampu menemukan makna dalam setiap langkahnya. Ia menutup matanya dan berdoa dengan penuh rasa syukur atas semua pengalaman yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih memahami arti kehidupan. Saat Arga melangkah keluar dari musola dan menatap langit senja yang mulai meredup, ia merasa hatinya dipenuhi kedamaian yang mendalam. Ia menyadari bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang datang kepada manusia, tetapi tentang bagaimana manusia memandang dan mensyukuri setiap pemberian dalam hidupnya. Dengan langkah yang lebih tenang dan hati yang lebih lapang, Arga melanjutkan hidupnya dengan keyakinan bahwa ketika manusia berhenti mengejar dunia secara berlebihan dan mulai mendekat kepada Sang Pemberi Rezeki, maka dunia justru akan datang menghampiri dengan cara yang penuh keberkahan. Setelah perjalanan panjang yang membentuk cara pandang Arga terhadap kehidupan, hari-harinya kini berjalan dengan ritme yang jauh berbeda dari masa lalunya. Ia masih bekerja, masih berusaha, dan masih memimpin banyak tanggung jawab besar. Namun kini setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan ia tidak lagi berjalan sendirian menanggung beban ambisi. Arga mulai merasakan bahwa hidup yang ia jalani sekarang bukan sekadar tentang pencapaian, melainkan tentang bagaimana ia menikmati perjalanan yang diberikan Tuhan dengan hati yang lapang.
Perubahan besar dalam hidup Arga ternyata juga membawa dampak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Usaha sampingan yang dulu ia jalani dengan niat sederhana kini berkembang menjadi peluang bisnis yang cukup besar. Banyak orang mulai tertarik bekerja sama dengannya. Namun yang membuat Arga berbeda dari masa lalunya adalah cara ia memandang keberhasilan tersebut. Ia tidak lagi merasa bangga secara berlebihan, melainkan melihat semua itu sebagai amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab dan kejujuran. Suatu hari, Arga menerima kabar bahwa perusahaannya mengalami perubahan besar dalam struktur kepemimpinan. Banyak posisi penting mengalami pergantian, termasuk jabatan yang selama ini ia pegang. Jika kejadian itu terjadi beberapa tahun lalu, mungkin Arga akan panik dan merasa kehilangan arah. Namun kali ini, ia menerimanya dengan ketenangan. Ia menyadari bahwa jabatan hanyalah bagian dari perjalanan hidup, bukan identitas utama dirinya. Sikap tenang itu justru membuat banyak orang di sekitarnya kagum melihat kedewasaan Arga dalam menghadapi perubahan. Di tengah berbagai perubahan tersebut, Arga mulai menemukan kebahagiaan dalam aktivitas yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Ia merasakan kepuasan batin yang jauh lebih dalam dibandingkan saat meraih prestasi profesional. Ia mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi dengan hati yang tulus. Suatu sore, Arga kembali duduk di balkon apartemennya, tempat yang dulu sering menjadi saksi kegelisahan dan ambisinya. Kini tempat itu justru menjadi ruang refleksi yang menenangkan. Ia memandang kota yang ramai dengan perasaan damai. Ia menyadari bahwa dunia tetap berputar dengan segala hiruk-pikuknya, tetapi hatinya tidak lagi terbawa arus yang melelahkan. Ia merasa seperti seseorang yang telah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Dalam perjalanan spiritualnya, Arga juga mulai memperdalam pemahaman tentang rasa syukur. Ia menyadari bahwa rasa syukur bukan hanya diucapkan ketika menerima sesuatu yang besar, tetapi juga ketika menghadapi hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ia belajar mensyukuri kesehatan, keluarga, sahabat, dan ketenangan batin yang kini ia miliki. Kesadaran itu membuat Arga merasa hidupnya jauh lebih kaya dibandingkan sebelumnya, meskipun secara materi mungkin tidak selalu meningkat drastis. Beberapa waktu kemudian, Arga bertemu kembali dengan teman lamanya yang masih menjalani kehidupan penuh tekanan seperti dirinya dahulu. Temannya bercerita tentang kelelahan, kecemasan, dan rasa takut kehilangan karir. Arga mendengarkan dengan penuh empati, karena ia pernah berada di posisi yang sama. Ia tidak memberi nasihat panjang, hanya berbagi pengalaman bahwa ketenangan hidup tidak datang dari seberapa banyak seseorang memiliki, tetapi dari seberapa kuat seseorang percaya dan berserah kepada Tuhan. Percakapan itu membuat Arga semakin yakin bahwa perjalanan hidupnya bukan sekadar perubahan pribadi, melainkan pelajaran yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ia mulai menyadari bahwa setiap manusia memiliki perjalanan masing-masing untuk menemukan makna hidupnya. Ia tidak pernah memaksa orang lain mengikuti jalan yang ia tempuh, tetapi ia berharap kisahnya bisa menjadi cahaya kecil bagi mereka yang sedang mencari arah. Seiring berjalannya waktu, Arga merasakan bahwa hidupnya semakin dipenuhi kejutan-kejutan rezeki yang datang dalam berbagai bentuk. Ada peluang kerja yang datang tanpa diduga, hubungan sosial yang semakin baik, serta ketenangan batin yang terus ia rasakan. Ia mulai memahami bahwa ketika manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, maka kehidupan seringkali berjalan dengan cara yang lebih indah dari yang pernah direncanakan. Pada suatu malam yang tenang, Arga menatap langit penuh bintang sambil tersenyum kecil. Ia mengingat masa lalu ketika ia berlari tanpa arah, dipenuhi ambisi dan ketakutan. Kini ia berdiri sebagai pribadi yang berbeda, bukan karena ia memiliki segalanya, tetapi karena ia telah menemukan makna dalam setiap hal yang ia miliki. Dalam keheningan malam itu, Arga memahami satu kebenaran sederhana namun mendalam, bahwa ketika manusia berhenti mengejar dunia secara berlebihan dan mulai mendekat kepada Sang Pencipta, maka rezeki akan datang bukan hanya sebagai harta, tetapi sebagai keberkahan yang memenuhi seluruh perjalanan hidupnya. Kisah ini menggambarkan bahwa perjalanan manusia dalam mencari kebenaran seringkali bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menghadapi konsekuensi dari masa lalu yang tersembunyi. Dari setiap langkah tokoh utama, terlihat bahwa keberanian untuk membuka rahasia lama membutuhkan pengorbanan, keteguhan hati, dan kesiapan menghadapi risiko yang tak terduga. Pada akhirnya, cerita ini menunjukkan bahwa kebenaran memang